Selamat pagi, salam sejahtera sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya di pagi hari ini, Pendeta Simon Hans Raprap, Ketua Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Bintaro. Mengawali kerja layan kita di hari baru ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim, pasal 6, ayat 33 sampai 37. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas datangnya hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak memulai langkah-langkah karya kami dengan tuntunan firman Tuhan. Kiranya pembacaan dan perenungan kami di pagi hari ini berkenan kepadamu, dan Tuhan sajalah yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dan menghidupkannya dalam hidup setiap waktu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 33 sampai 37, firman Tuhan berkata, seluruh orang Midian, orang Amalek, dan orang dari timur telah berkumpul bersama. Mereka menyeberang dan berkemah di lembah Yizreel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Lalu ia meniup sangkakala dan mengerahkan kaum Abiezer mengikuti dia. Ia juga mengirim utusan ke seluruh suku Manasye, dan mereka dikerahkan mengikuti dia. Ia mengirim pula utusan ke suku Asyer, Sebulon dan Naftali. Lalu suku-suku ini pun bergabung dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan, maka aku akan menaruh guntingan bulu domba di atas tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tetap kering, aku akan mengetahui bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar dari pengalaman iman Gideon, seorang pahlawan Israel. Nama Gideon mengandung beberapa pengertian. Gideon berarti sang penghancur. Bisa saja ini dikaitkan dengan keberaniannya untuk menghancurkan mesbah penyembahan Baal. Gideon juga bisa berarti penebang pohon dan pahlawan yang perkasa. Gideon juga dinamakan Yerubbaal karena kemampuannya atau keberaniannya untuk merubuhkan mesbah penyembahan Baal itu. Gideon sadar betul bahwa bangsa Israel sangat berdosa, sehingga Tuhan tidak lagi berkenan kepada mereka. Israel jatuh dalam penyembahan Baal, dan karena itu Tuhan menghukum mereka. Hukuman itu dilakukan dengan Israel ditindas oleh bangsa Midian dan Amalek. Penindasan oleh Midian dan juga Amalek adalah bukti bahwa Israel memang berdosa. Di dalam situasi itu,
Gideon mempertanyakan, di manakah kekuasaan Tuhan Allah Israel? Di manakah kekuatan Tuhan? Di manakah Tuhan Allah Israel yang berkuasa itu? Mengapa Tuhan yang berkuasa itu membiarkan orang-orang Midian menindas umat Tuhan, bangsa pilihan itu? Di saat dia mempertanyakan kuasa Tuhan, disitulah Tuhan memilihnya untuk memimpin upaya-upaya dalam rangka membebaskan Israel, atau memimpin upaya-upaya untuk mengembalikan orang Israel, umat pilihan Allah itu, dalam relasi penuh ketaatan kepada Tuhan. Pilihan Tuhan pada satu sisi kepada Gideon membuat Gideon takjub. Dia sangat takjub. Tetapi pada sisi yang lain, ia ragu. Ia ragu karena ia masih muda. Tapi juga ia ragu karena dia bukan berasal dari golongan atau kaum yang dikenal sebagai asal dari para pemimpin Israel. Gideon berasal dari kalangan biasa. Dan Gideon merasa bahwa pilihan Tuhan bagi dirinya adalah pilihan yang tidak tepat. Atau dengan kata lain, Gideon berpikir bahwa Tuhan salah memilihnya untuk tugas itu. Dalam keraguan itu, Gideon kemudian meminta tanda. Itu berarti Gideon jujur terhadap dirinya. Ia menyampaikan sebuah permintaan kepada Tuhan. Ia mengungkapkan keraguannya. Ia meminta tanda sebagai bukti kalau memang benar Tuhan memilihnya untuk Israel. Ayat 37 yang merupakan bagian dari pembacaan kita tadi adalah tanda pertama yang ia minta. Karena jika kita baca selanjutnya, ada tanda berikut. Gitu. Ia meminta sebuah tanda. Pertama, guntingan bulu domba yang dibentangkan di atas tanah di tempat pengirikan. Jika hanya bulu domba itu yang basah oleh embun, dan sebaliknya tanah di sekitarnya kering, itu berarti memang Tuhan memilihnya. Tuhan tidak salah memilihnya untuk membebaskan Israel. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memilihnya untuk maksud itu. Nanti kalau kita membaca pada ayat-ayat berikut 38-39, kita akan menemukan bahwa Gideon lalu meminta tanda yang berikut. Ya, kalau tanda pertama adalah guntingan bulu domba itu basah, tanahnya kering. Pada tanda berikut dia meminta guntingan bulu domba itu kering, tanah di sekitarnya yang basah. Sahabat-sahabat GPIB, banyak kali kita seperti Gideon yang meragukan kehadiran Tuhan Allah kita dalam hidup kita. Dan kita ragu bahwa Tuhan juga memilih kita untuk maksud-maksud Tuhan yang besar bagi kita dan banyak orang. Kita meragukan kehadiran Tuhan yang berjalan menyertai kita. Padahal sesungguhnya kita bisa ada seperti saat ini, dan di hari ini, itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan melindungi. Sesungguhnya setiap saat hidup kita memberikan atau menunjukkan setiap bukti atau tanda yang hidup bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada bersama kita dan bahwa Ia memakai kita dan kehidupan kita untuk rencana-rencana kemuliaan Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk pekerjaan atau untuk karya kasih-Nya bagi sesama. Saudaraku, kita sering berpikir dan bertindak seolah-olah
kita paling mengenal diri kita. Kita paling tahu kekuatan dan juga kelemahan kita. Seolah-olah kita paling tahu di mana kelebihan dan keterbatasan kita. Dan kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan lebih tahu bagaimana cara Ia hadir, cara Ia melengkapi dan memberkati kita untuk menjawab panggilannya bagi kita. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati. Karena itu, mari jalani tahun ini dengan iman. Tuhan tidak pernah salah memilih kita untuk diberkatinya. Tuhan selalu memperlengkapi kita untuk dipakainya menjadi alat karyanya di tengah-tengah dunia. Sahabatku, sahabat GPIB, mari jalani hari ini dan sepanjang tahun ini dengan percaya, dengan meyakini bahwa Ia selalu ada bagi kita. Ia berjalan bersama kita. Ia menemani kita sepanjang waktu, setiap saat. Ia memberkati kita untuk menjadi berkat. Saudaraku, sahabat GPIB, jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru ini. Kami mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan yang meneguhkan kami bahwa Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai kami setiap waktu karena Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu cara Tuhan hadir dan memberkati, dan kiranya sepanjang hari ini kami berjalan dengan iman. Tuhan setia menyertai dan memberkati. Dalam doa kami bawa saudara-saudara kami yang sedang menderita. Sesama kami yang ada di tempat-tempat di mana mereka jauh dari kehidupan yang layak. Mereka yang ada di tempat-tempat pengungsian karena berbagai peristiwa bencana alam. Baik di Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Atau di Sulawesi Utara, di Sitaro. Juga mereka yang ada di wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa. Tuhan, dampingilah mereka. Berkati setiap upaya untuk memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan tolong lawat dan pulihkan. Tuhan juga hibur mereka yang berduka cita. Kami doakan juga saudara-saudara kami dan sesama yang sedang bergumul. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di dalam persoalan-persoalan rumah tangga, yang sedang bergumul atas berbagai persoalan kehidupan. Berikanlah kekuatan-Mu. Hadirlah selalu ya Tuhan, dan kiranya bersama Tuhan mereka menemukan jalan keluar yang Tuhan berikan. Kami doakan orang-orang tua kami di usia mereka yang lanjut, tapi kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Tuhan teguhkan iman mereka. Khusus untuk anak-anak kami dalam perjuangan hidup mereka, Tuhan memberkati mereka, dan biarlah di dalam berkat-Mu mereka tetap berjalan dalam kesetiaan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Diberkatilah oleh-Mu para pemimpin kami, dan diberkatilah oleh-Mu kami semua. Terpuji nama-Mu ya Yesus Tuhan kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom sahabat GPIB, demikian sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.